Dari Imam Syafi'i nak ngono. Ojo uman dikonco Ahmad wong kumprong. Ditakoki lima ada. Mergo niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah. Uteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine elek. Uteke wis salah. Ya mau misalnya gedhekno agama. Jenenge mau Ahmad niate gedhekno agama sing gedhe dene. Ya pengajian ya kon atusan yuto. Ilmune mau 2 jam ora mutu. Sing gedhe ku panggunge pendekne. Agama ya ora untung. Mau mulai dhisik dalile mau nek mati kudu nafsin dari itu. Nek ana wong sunat diceritani Ibrahim sunat umur 80 tahun. Nganggo kapak wis dibual lek. Ana wong nikah ya amin. Ya suwi bulan ben. Ya, macam mergaine mau. Coba kalau kamu lama kan dihitung. Kalau mubalek itu tadi misalnya kecuali mutu ya, kecuali mutu dibiayai nggak apa-apa. Kalau mutu lah, semalam ijazah Ibnu Katsir, kan sumbut, nggak 1 juta nggak masalah. Udah tuh 2 jam, nggak 10 juta, biayanya 10 juta terus nggak mutu. Itu tunggu rumah yatim, gue madrasah. Kecuali mutu. Mutu yo ilmune mutu, siari mutu, ikhlase mutu. Nah, ikhlase mutu ras itu ya. Nah, ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya. Karena tadi balaghatul Arab. Makanya saya bayangkan andai kan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang. Dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus. Ya kayak tadi, siapa yang pergi atau sakit walaqad arsalna ila umamin min qablikum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Walaqad arsalna lan teman-teman putus ingsun utawa nugasna rasul ingsun. Walaqad arsalna lan teman-teman nugasna rasul ingsun utawa ngutus ingsun. Ingsun nugasna para rasul ila umamin maring pira-pira umat. Pira-pira komunitas atau pira-pira umat mingkobrika kang umat iku sedurunge periodemu Muhammad, sedurunge angkatan 6 mutaimin zaidatun zaidah. Ingsun ngutus rusulan ing pira-pira rusul. Terus niki maktuf fale sing dibuang fakat dagu mongko padha gorohna sapa umam hum ing para rusul. Fa'akhadna mongko ngalap ingsun to nyiksa ingsun to ngekeki sanksi ingsun hum ing para umat bil baksa iklawan bahaya banget fakire nemri maksa iku akeh masalah syiddatil fakri tegese bangete fakir wadharra ilan bangete repot ail marodi tegese lara bangete ra enak. Ngendikane pangeran la'allahum yatadarrun menawa-menawa te wong akeh yatadarrun iku gelem dadi sumelah sapa wong akeh yatadzallaluna tegese gelem ngrasa ina gelem sumelah cara Jawa sumelah sapa wong akeh ukurane nggih ukuran secara iman fayuk minu namangka gelem iman sapa wong akeh. Falola ifja'ahum ay fahalla ifja'ahum mbok yo nalikane teka ing wong akeh apa baksuna apa siksa kita ay adzabuna tegese siksa kita tadarru iku gelem padha tadarru gelem padha DP sapa wong akeh lam yaf'alu tegese ora padha nglakoni sapa wong akeh dalika mengkono-mengkono tadarru ma'aqiyamil muqtadi sertane jumenenge barang sing natrapi atau barang sing mestine jalari lahu litadarrur walakin qasat qulubuhum tetapi ne kadung atos sapa qulubum atine wong akeh. Ukuran fisik ya ukuran sing pokok falam talib mongko ora gelem
tunduk sangka kata lana yalini falam talin mongko ora gelem tunduk apa kula lil imani maring iman wa zayana lan mais-maisi lagu maring ngake apa seton mesti mais-maisi suatu yang jelek kelihatan baik ma ing apa wae kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake minal maasi sang boro-boro maksiat fa asarru mongko padha dulurung terus menerus nglakoni itu jenenge dulurung mongko padha nglakoni sapa ngake alih ing atase maksiat falam manasu mongko sumangsane lali nglalekno sapa ngake maknane lali iku taroku tegese ninggal sapa ngake ma ing perkara zikiru kang den elingno sapa ngake ewu itu tegese den elingno sapa ngake wa kuwifulan den peringatno sapa ngake falamma nasu ma dzukiru ewu idu tegese dinasihati sapa ngake wa wifulan dikei peringatan sapa ngake diiklan ma minal basai sing pira-pira banget larane wadara ilan banget fakire kados makna wau falam yatta idu mongko ora gelem nampa nasihat sapa ngake fatahna alaihim nak kira kita fatahna alaihim sebagian kira fatahna alaihim fatahna mongko buka kita bitafifi lan takhfif fatahna wa tasdid lan tasdid fatahna alaihi ing atase wong akeh sun buka abwa kulisein ing pintune saben-saben perkara maknane minan ni'ami sing boro-boro nikmat ketika mereka mendustakan para rasul justru semua nikmat saya kasihkan istidrojan krana nglulu cara Jawa maknane nglulu memberi tapi nglulu lagu maring wong akeh hatta idza fariqu sikana alikane seneng sapa ngakeh bima kan perkara utu kang den paringi sapa ladina farohabatoren kelawan seneng kang lanjut atau seneng kang dadekno lanjut ora kok seneng syukur akhad namo kang ngalem ingsun ing wong akeh bil azab iklan siksa baftatan kelawan spontan atau mendadak fujatan tegese kelawan mendadak atau spontan faidan mongko nalikane ngono makne faidan faida akhadnahum baghtatan gumte wong akeh mublisuna iku putus asa sapa ngakeh maknane tercerabut sapa ngakeh aisuna tegese terputus sapa ngakeh mingkuli khairin saking saben-saben kaapian fakuti amangka den lareni mongko dihentikan diputus mana dihentikan apa dabirul qaum apa akibat utawa dabirul qaumi apa entek-enteke kaum alladzina rupane wong akeh dolamu kang padha dolim sapa ladina ay akhiruhum tegese akhire kaum di anis tusilu gambar artian to dintekno sapa kaum nah terus dawuhe pangeran walhamdulillahirabbil alamin utahe kabehane puji lillahi kagungane Allah rabbil alamin kang mengerani sak alam kabeh ya misale ala nasrir rusuli termasuk alhamdulillah yang ngatasi katulunge para rasul wa ihlakil kafirin lan merusak biro-biro wong kafir. Kul ngucap sira Muhammad di ahli Makkah tamare penduduk Mekah zaman iku kontake penduduk Mekah aro itu. Mbok yo berpendapat sira kabeh, manane akhbiru ni mbok yo nyritakno sira kabeh ni ingsun. Kon bayangno ngeten, in akhoda diparil jupuk sapa Allah samakum ing pendengaran sira kabeh. Imam Suyuti maknane asom makum tegese maringi kopok sapa Allah kum ing sira kabeh. Kamu harus selalu membayangkan suatu saat bisa saja setiap saat kamu dijadikan tuli. Wa absarakum lan Allah mengambil mata kalian a'makum tegese maringi picek sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa khatamalan ngecap sapa Allah taala tobat tegese ngecap sapa Allah ala qulubikum ing atase ati sira kabeh. Ukurane fala ta'rifuna mongko ora kenal sira kabeh sean ing perkara. Ketika suatu saat bisa saja Allah mengambil matamu, pendengar kamu dan merubah hatimu jadi buruk, maka tidak mengenali kebaikan. Man ikutai sopo ilahun kang jadi pangeran, hoiruwah kang salehne Allah, yakti kang iso nekani sopo, kang iso nekakno. Sopo hoiruwah kum ing sira kabeh bihi klan ma'ufida. Kalau itu terjadi lalu selain Allah siapa yang bisa mendatangkan itu semua? Bima kan perkara akhota kang alap sopo Allahu ing mamikum sang sira kabeh. Bisa mikum klan klaim sira kabeh. Ungdur angen-angeno sira kefa hale kaya apa. Ungdur hale angen-angeno sira kabeh kefa hale kaya apa. Nusarrifu gawe napa gawe variasi kita, gawe molak-malik kita. Gawe variasi kita, gawe model bolak-balik kita. Kok sampean anut ae. Nusarrifu al ayati ing pira-pira ayat. Nubayinu tegese nerangno kita al ayat ing ayat. Dadi ayat itu diterangno kelawan tasrif, manane dari satu metode ke metode yang lain.
Yo utamane metode akal mungkin kalau terang. Aid dilalati utai dalalati sami tegese pira-pira petunjuk ala wahdaniyatina ing atase keesaan kita. Sumangdur mongko nuli summahum summangdurhum. Summangdurhum summahum mongko nuli te wong akeh yastifuna angen-angen do gelem. Yastifuna mingu sapa ngakeh. Manane berpaling yuk ribuna tegese berpaling sapa ngakeh anha saking ayat. Fala yu'minuna mongko ora gelem iman sapa ngakeh. Biar kalau terangkan masalah nopo sebuti walakot terus ini sing makna pokok kan. Allah itu telah lama ngutus para rasul. Yesus masyhur dimulai Nabi Nuh. Jadi awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi Nabi sinten Nuh. Jadi Abusani al-Abasani dari manusia itu Nabi sinten Nuh. Karena Adam itu belum rasul karena hanya diutus ke keluarganya saja. Makanya biasanya ulama ngitung awal rasulin ba'atsahu ilal ardi atau fil ardi di sini Nabi Nuh. Maka dalam banyak istilah Quran kita yang sekarang itu sudah sebagian enggak disebut Bani Adam tapi dzurriyyataman hamalna ma'anu. Karena ketika manusia itu habis yang selamat hanya sing ma'asafinatin Nuh, orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Maka pernah terputus generasi ini. Pernah terputus dari Nabi Adam kemudian dilanjutkan oleh orang yang selamat fi safinatin Nuh. Makanya sebagiannya disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Terus kemudian ayat ini itu ada mahdzuf. Nah, ini yang harus dipelajari. Saya mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad. Kemudian ini kalau nuruti Qur'annya ya tanpa tafsir. Kemudian setelah saya utus Rasul fa'akhadnahum bil ba'sa. Setelah saya utus para Rasul kemudian mereka saya siksa. Kan gak mungkin kalau diutusnya seorang Rasul justru menjadikan siksa. Ya, maka harus ada maktuf alaih yang mahdzuf. Ya, saya ulang lagi ada maktuf alaih yang mahdzuf. Imam Suyuti mentakdirkan fakat dzabuhum apa? Fakat dzabuhum. Jadi saya mengutus para rasul terus ditambah Imam Suyuti ini urune mufassir. Kemudian mereka mendustakan. Terus fa'akhotahum jadi maktuf sama mahdzuf. Jadi fa'akhotna itu maktufun ala mahdzufin apa? Maktufun ala mahdzufin. Kalau kamu atafkan kalau walakot arsalna jadi kacau, berarti maknanya kan gini, saya mengutus rasul maka saya siksa. Itu kan celoko, no? Tapi yang benar adalah saya mengutus para rasul, terus faktanya fakat dabuhum itu maktuf alaih yang apa? Dibuang karena mereka kadabuhum fa'akhadnahum bil ba'sa. Nah, itu baru benar. Makanya itu termasuk kesulitan-kesulitan mufassir. Saya ngerasa sulit, saya mikir, saya serempet. Dan itu banyak sekali di Quran. Yang masyhur contoh ya, ini masyhur sekali. Kena rafaham buangetan, nak rafaham buangetan. Isa nyontok nasi. Tak kisah juta nih. Kes, ngomong cek bodoh duit gue cek ada. Ayat yang masyhur ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyamam terus famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu contoh paling masyhur. Puasa itu fardhu ain. Ya, sudah pokoknya puasa itu fardhu ain. Ketika kamu sakit atau kamu pergi famangkana minkum maridun aw ala safarin. Nah, terus fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqadai hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh, berarti kalau dhahiri ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qadha. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, nah fa'aftara itu dibuang sebagai maktuf alaih, dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'iddatum min ayyamin. Mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'iddatum. Jadi itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Nah, tak bedheki 1 juta gas.
Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdzuf itu penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya. Jadi kan nggak mungkin maknanya saya mengutus Rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhumnya kan irsalur rusul, mengutus Rasul itu jadi sebabnya siksa. Itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya ngutus Rasul, terus ada yang dibuang fakat setelah kadzabuhum fa'akhadnahum. Terus bener. Siso. Ngenteni diterang lho. Serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting, enggak ini rusak. Nah rusak itu sebabnya dua, ngaji gak paham atau ngerti nak sulit enggak disentuh. Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati, pokoknya nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim, nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi sangon 2 juta ya ayate iku. Mubalek sangon itu 2 juta ya ayate iku. Sehingga kita tidak pernah maju. Karena mubalek pasti ngindari nerangkan ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu dua, gak paham sampai dihindari, no? Padahal ini penting ya, karena kalau tanpa mahdzuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, ini Fatihah aku itu malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini, sekarang sampai tak bedai. Fatihah itu dawe so, enggak jauh, yakin. Terus Allah dawu iya kana butuh. Dan Allah dawu iya kana butuh nih gue, berarti makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawu nih gue. Tapi kok ya mungkin darani Fatihah gak dawe. Akhirnya tau bingung. Ya wong ra bakat alim santai. Penting maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah. Jadi ibarat saya ngajari Hasan misalnya ngajari anak saya. Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya, Hasan katakan saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, terus Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Nah, kira-kira gitu. Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah Muhammad, kamu saya ajari. Bilanglah, berkatalah iya karena itu. Jadi ya karena butuh min haitsu taklim dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawe pengiran kan Allah sing marahi. Iku dungo no gelem ra gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya kul ya, katakan kowe tak ajari katakan iya karena. Nah, setelah Allah ngajari Nabi bilang iya karena butuh. Maka iya anak butuh sudah minal ibad ilallah, dari hamba kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan berarti Allah ngendikan iku mek makhluk berarti kacau kan? Makanya di semua tafsir nak kowe peka. Nak kowe peka ora peka ya wis. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata qul. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan qul atau qul. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iya karena. Seterusnya juga gitu ihdina. Masa Allah ngendikan ihdina siratal mustaqim. Lah terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Ya neraka dul-dul. Ihdina juga sama kan Nabi dari pangeran mat ndonga ihdina. Karena iku warane Allah disebut kalamullah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya? Dong ya? Yo kok ora ono sing iskal ya. Lan kula niku iri, dadi wong goblok iri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Dadi enak-enake wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, wong piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak lara wong alim.
Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa. Gak enak itu ngalim orang. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Makanya saya sudah janji dengan pangeran, saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tanpa ulumul Quran itu tidak bisa, karena tadi min majazil Arab niku al-khafdu, di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Hadaf, buang. Kenapa buang? Ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Sale Gus Safi tak tahu. Dadi Gus, pulau Tuban. Mosok pulau Tuban, malah elane nang gedang goreng. Sampe nopo? Pulau pecel. Sampe nopo? Pulau rawon. Bakul itu bakul. Lah kok misale Ki Mansur marung. Jenengan nopo iki? Pecel. Sing Safi, jenengan nopo? Rawon. Ayo. Lawe apa? Jenengan nopo? Tempe. Jenengan nopo? Pulau garangan misalnya. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Pulau milih makan garangan. Kan gitu. Pulau milih mangan. Karena ditakoki jenengan nopo? Enggak umumnya wong jawab. Jadi hadaf itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kita kepen analogi ku kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadaf. Makanya ketika ini Jamul Jamek di karang Imam Subki ngendikan minal altof itu al-lughat, termasuk latife pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughat. Karena lughat itu universal, seluruh dunia sama. Makanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada hadaf. Sehingga dalam tolak itu masdar ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu masdar. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan, tapi tetap dalam apa? Dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa? Hadaf. Ada hadaf. Padahal masdar itu kan harusnya tidak subjek. Masdar itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Yeah. Harusnya yang pelaku kan isim fa'il, apa? Jajal kita tahu. Agama mau apa? Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu masdar. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi kan ini kan. Tapi ya sudah secara lughat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong ulumul Quran. Karena aku ngerti akeh sing ra iso, mulane ngomong terus. Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Masif. Jadi niatnya elek, nerangno tadi niatnya elek. Niatnya elek ulama jadi ganjar. Dipanggil niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nak ngono. Kok cuman dikonco Ahmad wong kumprong. Ditakoki limada, mergo niat apik wis dadi elek. Kuteke wis salah. Kuteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine elek. Kuteke wis salah. Ya mau misalnya gede no agama, jadi mau Ahmad niatnya gede no agama sing gede deh nih. Ya pengajiannya kan atusan itu, ilmunya mau orang jamnya ramu tuh, segede itu panggungnya pendek nih, agama ya rawuntung. Mau mulai disik dalilnya mau orang mati kudu nafsin dari itu. Nah orang sunat diceritani Ibrahim sunat umur 80 tahun, nganggo kapak itu dibual ini. Nah, nikah wamin. Ya suwi bolan ben. Ya macam merga ini mau. Coba kalau kamu lama kan dihitung. Kalau mubalek itu tadi misalnya kecuali mutu dibiayai enggak apa-apa kalau mutu lah. Semalam ijazah Ibnu Katsir kan sumbut enggak 1 juta enggak masalah. Udah turun jam enggak 10 juta, biayanya 10 juta terus gak mutu. Itu tunggu rumah cahaya yatim, rumah madrasah. Kecuali mutu. Mutu yo ilmune mutu, syiari mutu, ikhlase mutu. Nah, ikhlase mutu ra sido ya. Nah, ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya. Karena tadi balaghatul Arab. Makanya saya bayangkan andai kan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang. Dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus. Ya kayak tadi,
siapa yang pergi atau sakit faidatun maka wajib qadha. Kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit kemudian melakukan iftar baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar sama di sini gitu. Sang utus rasul kemudian fakhot nahum bil ba'sa, kan enggak mungkin masa ada rasul malah punya akibat siksa, kan enggak mungkin. Maka dimahdhufkan, ada maktuf alaih yang mahdhuf disebut fakat dabu. Sama iya kana budu, masa Allah bilang ke kita iya kana budu, berarti Allah nyembah kita, bukan rokok selawas ya gitu keyakinan. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana budu. Jadi iya kana budu tetap kalamu. Saya ulang lagi ya, yang Nabi disuruh menirukan itu dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama-sama saya ngomong sama Hasan katakan jenengan bapak kulo. Ya saya ulang lagi, saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu, jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan jenengan bapakku terus Hasan jadi bapak saya, kan kacau. Apa tak contoh nomor nip katakan saya guru kau, aku mau di murid ini. Ngebat ini neng maksar. Wong gawa sing kuruwe abot mun sing. Benes di imam ning Baghdad. Rata imame dene ning Baghdad. Wong ning Baghdad wong Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong nih Munib katakan kamu itu guru saya. Kan enggak mungkin tuh kalimat yang saya darani dene guru saya, tapi dene takon nirokno kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan guru saya. Lalu Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena. Jelas ya? Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena butuh kulu katakan. Lalu nak kira ngalim ora kata opo kulu maksudnya iki. Nah ulama khilafnya itu hanya separuh begini. Kalau keyakinannya Imam Suyuti terus imam guru-gurunya wahyu qadar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata kulu. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena butuh saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak warai lagi. Mufatihah baca begini orang paham buang. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh kulu, katakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamullah, semuanya piwuruh ajaran dari Allah untuk kita katakan. Tapi sebagian ulama enggak, yang dimulai kulu itu dari iya karena budu. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri. Kan hamdu kan ada 4, diantaranya hamdulillah li nafsi, Allah memuji artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iya karena budu. Paham ya? Makanya banyak ulama mengatakan kulu itu mulai iya karena budu apa mulai bismillah, mulai depan. Ya tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah cara kula setuju mulai depan. Jadi kok guri-guri juz 15 14 kabeh ya aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya jelas ya. Alhamdulillah ada pinter. Pinter. Berniat ngaji sowan kiai pinter. Soal repot niat sowan ra ngaji kriminal dulu. Seneng ya gue sowan-sowanan bangun dukun. Loro kula wong aneh. Pasti nak ngelem wong alim yo ngaji. Dhisik iki ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji, seneng alim diku sowan-sowanan, terus kok dukun. Seru wae kok. Ya tapi jamu iki. Trene ngono napa? Karena setengah waras ya mau, ya ngaji ya kadang nyatu itu rondo. Saya ngapain aja ngaji tok itu jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim juga sowan-sowanan ruwet. Semulanya kapan? Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu, kan temanya apa? Padahal wong alim dia komposisi carane mulang tentang ulumul Quran, tapi nak kakean tamu kan terdikte. Saya Gus Hafiz cerita, Gus kalau ada anak, kepen guru-guru cara jenengan sepundi, Gus Nggih Mansur tua kok, kalau ada anak, pan semua tamu juga harus dede, semua alat, semua macam-macam kan. Dan anak kiai ini rakuat kan terdikte. Tapi nak wong alim itu barno, kan iso nentokno tema sing nyelametno.
Misalnya kayak aku ini kan ngerti, gue orang Arab paham lah, atau vale dibuang orang Arab paham. Pasti pahamnya ngenteni diulang, ya mungkin paham tapi ngenteni diulang. Sehingga wong alime sing nentokno tema, napa? Mana kalau nanti tahu tak takoki. Nak temane sing nentokno aku lah. Sale sing mlete tak elingno tawadu, sing lali mati tak elingno mati. Tapi nak tamune sing nentokno tema kan. Jadi kok gadah pom. Nunggu jenengan sing resmeno. Ki ini ra dipom. Nek ki ini mane ra kuat kan tambah toma, no. Yo kadang ki ini kudu kulo dibojo kali doan rukun lho. Ki ini bojone. Malah gambar wong. Lo tanya saya bilang tamu itu teror karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali ra usul. Ane kula niku nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang didikte. Melanake donga ra mandi cara kula setuju. Karena kalau donga ku mandi kabeh pangeran didikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju nih. Karena kalau ana cara tasawuf kan donga iku apik. Donga apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe tapi ra niat disebadani iku apik. Tapi nak niat disebadani itu dikte pangeran. Coba kalau separuh dongo supaya menang kubu terbelah. Jadi kok dongo menang kubu sebelah, lalu Tuhan suruh pihak siapa? Kan dikte pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti Jenengan harus bela ini. Jadi kok dongo ini merayat Gusti Jenengan harus bela ini. Bukan dikte pangeran. Untungnya pangeran tuh yang nggak mau didikte. Ono kayu, ono santri elek donga Gusti kula kepentuk sri-sri ku ayu. Sing sri donga naudzubillah ya Allah. Itu kan sama-sama intervensi pangeran. Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalilul iftiqar ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin disem. Mana mau sampean nglakoni iku donga tapi ora kepengin sebadari. Aku kepengen donga mesti arep syaratnya sih tok mun nunjukno butuh ning pangeran tapi ra kepengin ya gelem di donga juk swarga dilebokno neraka ya santai nanti santai kejar-kejar jadi karena itu dikte pangeran sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pangeran bukan karena Allah tidak cinta tapi memang diatur sedemikian rupa diatur supaya enggak intervensi sama pangeran. Tapi setelah itu ya dituruti ya pangeran. Masyhur kan beberapa kali Nabi itu nyuwun sewu ya sebagai manusia pernah gelo sampai orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah pangeran enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi justru diparingi iman, jadi ku wahsi. Justru diparingi iman sausnya membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihi. Meskipun kamu kekasih saya Muhammad tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati. Hati-hati maknanya tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya li'ilain apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf itu sebetulnya maknanya itu apa? Donga nunjukno iftikar be iftirar kados napa nasite Habib Abdul Al-Haddad fa du'ai wa bihali dalilun li iftikari. Tapi kalau ingin disebadani ini banyak paradoks. Misalnya kita terus donga kepen jadi presiden. Sa Indonesia donga ngono kabeh disebadani kabeh. Terus jadi rakyat itu kan kuwajib. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang nggak bisa diintervensi.